dipleset. Gimana? Kalau kita akan ke Jakarta, simpan keluar, kasihan gitu. Itu yang ibu salut, walaupun mengikuti diperjuangkan oleh tokoh bisa kok. Ya. Iya, yang penting Yang nah di sini sebelum itu nggak ada warnet. Agama Hindu Bali ajarannya. Ya aturan itu yang kita pakai dasar. Kalau sudah melenceng, kalau sudah kita tahu keluar dari aturan agama yang diyakini, ya itu kita bisa tegur dan sebagainya, kita luruskan dan sebagainya. Iya sih, maksudnya ini kan karena dia ngaku-ngaku Hindu, jadi kan kita wajib untuk mengingatkan aturan yang ada di ajaran agama Hindu ya kayak gimana gitu kan. Betul. Kecuali dia ngaku ya saya aliran, ya udah terserah, jadinya kan kita ya udah jangan ngaku-ngaku Hindu gitu. Aliran aja sana gitu. Memang itulah istilahnya yang sekarang kita umat Hindu Bali istilahnya, kita tidak mau melarang, kita tidak menyalahkan selama dia masih ngaku Hindu, ya otomatis kita patokannya ajaran agama Hindu yang sah di negara RI. Kalau dia sudah aliran, negara juga akui aliran itu beda, silahkan daftar ke aliran, kosongkan kolom agama kan. Itu asal masih ngaku Hindu ya ikuti ajaran Hindu. Kalau juga dipelintir lagi kan bebas sesuai undang-undang dasar, bebas berkeyakinan, beragama dan sebagainya. Faktanya negara kan akui hanya 6 agama yang sah. Makanya itu artinya apa? Umat itu diwajibkan memilih salah satu agama yang sah. Nah, apapun agama yang sah itu, kalau kita sudah pilih salah satu, ya ikuti ajarannya. Kalau kita ngaku memilih salah satu agama, nyatanya kita laksanakan ajaran, keyakinan, aliran kepercayaan, sekte dan sebagainya, itu kan sudah nyapler namanya. Udah melenceng namanya. Nah, disitulah istilahnya masih umat itu masih belum tegas. Nah, di situ dipikir sama, padahal negara sudah membedakan sekarang. Bahkan negara sudah akui ratusan aliran kepercayaan yang didaftar, tempat mendaftarnya juga kan beda. Kalau aliran kepercayaan didaftar di Dinas Kebudayaan, di Dinas Kebudayaan. Kalau agama kan di Menag, di Kementerian Agama. Beda itu ranahnya. Nah, begitu juga apalagi organisasinya Kemenhumkam, gini jalur pendaftarannya. Ya itu sih makanya ya apa? Sebenarnya sih kan nggak ada yang marah, nggak ada yang apa kalau misalkan mereka nggak ngaku-ngaku Hindu itu. Soalnya karena mereka ngaku Hindu itu, jadi kan yang tercoreng kita yang benar-benar Hindu Bali yang ngerasa kayak kenapa agama kita dipermainkan kayak gini gitu kan. Itu udah makanya. Tapi apa ada dia lihat kenapa katanya ada beberapa desa yang itu dah lagi ngebuka ashram itu gimana itu, Bu? Kalau masalah desa adat sekarang ya sedang rame di Bali, khususnya penutupan ashram-ashram. Yaitu kembali lagi sudah ada SKB, surat keputusan bersama antara PHDI dan MDA, Majelis Desa Adat. Majelis Desa Adat di Bali kan ada hampir 1.500 desa adat, 1.493 sekian ya, artinya hampir 1.500 desa adat di seluruh Bali. Ya, pengurusnya juga istilahnya bendesanya juga kan juga masing-masing punya pemahaman yang beda-beda juga kan, ya mungkin ada yang belum tahu apa yang diajarkan dan sebagainya, jadi dia masih fleksibel, masih dimediasi, padahal instruksi gubernur seperti yang sudah dengar langsung kemarin saat pemelaksanaan MDA itu kan tutup di seluruh Bali. Tegas sudah. Kalau ada yang meresahkan langsung tutup aja. Langsung tutup gitu. Semua, bahkan disuruh tunjuk langsung ke Polres, disuruh mengawasi langsung, jangan sampai halangi kan seperti itu. Cuman ya itu udah 1-2 yang masih memakai jalur mediasi lah dan sebagainya. Tapi kalau umat kita yang lain sudah lebih tegas, biar karena sudah merasa bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bahkan dari tahun 1984 kan
aliran sudah pernah ditutup dan Iya. sekarang kembali lagi. Nah, merasa sekarang lagi kena yang kedua kali dan seterusnya. Makanya sebagian umat sudah merasa ya harus tegas saat ini biar tidak lagi kita menerapkan ajaran yang menyimpang, ya, ajaran yang gado-gado istilahnya, dicampur adukkan semua. Iya, iya. Yang mana ajaran aliran dia, yang mana Dresta Hindu Bali dicampur aduk, kan itu jadinya tidak bermakna Jadi sesuai dengan kacau filosofi makanya. dan sebagainya. Nah, seni budaya yang Iya. sakral sudah Itu ya. udah mau diganti budaya Bali sama budaya India. Nah, kalau dia Pakai ala-ala mau ikut, India. dia juga kalau betul-betul dia mau meyakini 100% alirannya sudah bertolak belakang. Seperti halnya Caru. Caru Hindu Bali kan harus pakai darah, harus pakai hewan kurban dan sebagainya. Darahnya itu loh yang berfungsi filosofi sebagai penetralisir tanah pertiwi. Nah, sekarang mau diganti dengan Caru yang tidak pakai hewan, pakai gambar saja, pakai kain dan sebagainya. Kok gitu? Nah, itulah karena dia memfokuskan ajaran ahimsanya, dia tidak membunuh. Ya jelas kan sudah bertolak belakang bahkan. Iya. Ya, itu makanan juga. Itu dia kayaknya nggak ngerti maksud dari ajaran ahimsa itu kayaknya. Itu kan ahimsa itu kan tidak membunuh untuk disia-siakan kan. Nah, kalau misalkan kita membunuh untuk kayak itu dah bertujuan mulia. Ya, bertujuan mulia kayak untuk keberlangsungan hidup kita atau itu kan ya kan kita doain. Kan kita doain ada kita potong atau apa itu kan. Makanya itu dah dia kayaknya nggak ngerti yang kayak gitu kayaknya. Nggak ngerti dan memang itu sudah karena sudah istilahnya didoktrin ahimsa tidak membunuh. Gitu. Dia itu aja. Padahal kalau kita pikir juga ahimsa tidak membunuh, padahal makan nasi, makan sayuran itu apa enggak membunuh juga? Itu kan makhluk hidup juga kan? Iya, makanya. Tumbuhan kan dia punya bayu. Iya, hidup bayu. Juga loh. Berarti tetap aja membunuh. Berarti tetap aja ahimsa setengah-setengah. Ya, itu dah dia juga di malam sebelum bobo itu digigit nyamuk. Apa dibiarin? Gigit sudah. Iya, paling sih dinyalain obat nyamuk kalau enggak gitu pakai raket atau kalau enggak pakai tangan keplak gitu. Juga, misalnya kalau petani melihat ada wereng, apa dibiar werengnya sampai habis padinya. Ada burung, dibiar burung makan sudah habisin, burung habisin. Kan itu udah makanya. Makanya semua ada batasannya. Istilah ahimsa tuh kalau kita pahami di Hindu Bali, kita sudah memang ditanamkan betul tidak boleh membunuh semena-mena. Ya kalau untuk yagna, untuk dimakan itu kan ada tujuan mulia untuk kehidupan kita. Bahkan kita bernapas saja berapa bakteri yang kita bunuh. Iya, itu sih makanya. Diminum di air itu. Ada kandungan apa kan kita nggak tahu. Kan ada makhluk hidup yang kecil-kecil itu juga terbunuh. Nah, iya. Itu tetap kita melanggar ahimsanya di situ. Terus ini apa namanya? Ada program salah satu ini Sampradaya itu yang mau bagi-bagi 1 juta kitab BG ya begitu. Itu gimana menurut Ibu? Ya, itulah bagian trik dan taktik secara masif. Kita ya pahamnya di situ. Makanya sebenarnya aliran kan sudah kita tahu beda. Bahkan di surat perjanjiannya mereka numpang di Parisade PHDI itu sudah jelas tidak boleh mencampur adukkan ajaran agama Hindu dengan aliran yang mereka yakini. Tidak boleh mencampur adukkan. Itu artinya apa? Ya nggak boleh ganggu. Memang sudah beda kan. Udah. Mereka minta berlindung tapi punya ajaran masing-masing, punya organisasi masing-masing. Nah, saat dicampur aduk kan otomatis kita yang agama Hindu yang merasa loh kok begini jadinya, padahal ajaran kita tidak begini. Nah, kita tidak boleh mencaru lagi pakai hewan, padahal ajaran kita sudah kita warisi ribuan tahun kita mencaru pakai hewan. Kok baru sekarang tiba-tiba muncul caru hewan, tamasik lah, apalah, rajasika lah dan sebagainya. Kan tidak seperti itu. Semua sudah ada sastranya, semua sudah ada lontarnya, ada plutuknya dan sebagainya. Dibilang lagi kembali ke Weda, back to Weda. Weda yang mana? Orang agama Hindu Bali sudah
terapkan ajaran Weda sehari-hari kok. Sudah Iya. ada istilah ida selingge sedang mewede atau ngewede kok. Itu sudah nyata menerapkan ajaran Weda. Ini Iya. ada opini lagi buat istilah back to Weda. Weda yang mana? Iya itu udah kan maksudnya mereka kan yang nggak ngerti Hindu Bali itu kan kalau misalkan mau jadi sulingnya kan tetap ada prosesnya, apa, upacaranya sesuai dengan itu dah ajaran Weda, walaupun itu udah kan yang namanya kitab suci Weda kalau di agama Hindu kan emang disakralkan kan, soalnya kan isinya mantra-mantra pujaan gitu. Makanya itu udah mereka yang nggak paham kan dikirain masa agama Hindu aja nggak ada baca buku, baca kitab kayak gitu. Kitab sucinya ya seperti itulah. Disitulah istilahnya masih ada umat yang salah paham, gagal paham, beda paham memaknai Ajawera itu. Iya.